bersama Waka Kesiswaan dari SMK Negeri 2 Singosari. Perkenalkan namanya Bapak, silakan. Nama saya Muhammad Iqbal Irfan Masudi. Anak-anak biasa manggil saya Pak Iqbal. Ya, jabatannya di sini apa? Ngajar bahasa Inggris, kemudian mendapat tugas tambahan bagian kesiswaan. Oke, ini langsung aja teman-teman, saya mau tanya ke beliaunya ini ya masalah siswa ini loh. Sekarang kan banyak tuh Pak seliwer-seliwer ini, ada yang protes di media massa, ada yang apa namanya unjuk rasa minta sekolah dimasukkan, tapi tetap kementerian kita dan beberapa orang yang paham tentang pendidikan itu tidak setuju kan gitu. Makanya saya langsung tanya aja ke bagian pendidiknya, biar kita tahu itu sumber referensinya yang jelas. Oke, pertanyaan yang pertama ya, langsung aja. Apakah Bapak Iqbal setuju kalau sekolah itu masuk dalam keadaan pandemi, dipaksa dalam artian ya? Dan apa alasannya, setuju atau tidak, dan alasannya apa? Begini, sebetulnya tidak semudah itu setuju atau tidak setuju, karena memang pendidikan itu ya harus ngajari, ngalami. Seperti kita kan sekolah kejuruan, bagaimana cara menyodar yang baik dari rumah. Kita pakai online nggak bisa ngajari seperti bagaimana membongkar televisi, nggak bisa ngajari, bisa-bisa membongkar, nggak bisa mengembalikan anak-anak nanti. Nah, itu memang perlu datang ke sini. Namun khususnya di sekolah kami, di daerah kami, karena masih zona merah, maka kita tidak berani risiko dan kita harus mematuhi pimpinan kita. Pak Menteri sudah mengingatkan untuk tidak yang zona merah tidak melaksanakan pendidikan secara tatap muka tapi daring. Andaikan nanti kita meningkat statusnya menjadi hijau misalnya, baru kita laksanakan. Mengingat virus COVID-19 ini tidak bisa dilihat, saudara. Jadi siapa yang membawa, siapa yang tertular, tidak bisa. Tapi alhamdulillah sebentar lagi ada rapid test gratis dari pemerintah ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan ini juga nanti membantu siapa-siapa yang terkena, jadi tidak harus datang ke sekolah. Yang bagi yang terkena harus karantina mandiri. Bagi yang sehat kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, new normal, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, pakai desinfektan dan seterusnya. Bisa memungkinkan itu nanti pembelajaran tatap muka. Berarti intinya jenengan ini tidak setuju lah ya. Jenengan tidak setuju kan? Berarti intinya jenengan ini tidak setuju kalau siswa masuk kan saat pandemi ini. Saat pandemi saya tidak setuju karena daerah kita sekarang ini masih zona merah. Zona merah. Oke, begini. Ya, korbannya tambah meningkat. Oke, dengan jumlah 25% yang ditetapkan oleh provinsi misalnya, apakah juga Anda setuju? Karena mengingat di lapangan, kita kan pemain lapangan nih, paham bagaimana keadaan siswa di lapangan. Kita ini sebenarnya kalau tahu di bawah bagaimana ngatur siswa itu sulit. Untuk menjaga mereka untuk social distancing itu sulit. Mungkin kita bisa saat pembelajaran. Tapi saat sudah di luar itu, ada istirahat jeda aja, 15 menit aja. Itu sulit sekali untuk mengatur mereka. Nah, dengan 25% ini Anda masih setuju atau tidak setuju sebagai uji coba? Kemarin kita sebenarnya mau ditunjuk sebagai salah satu sekolah untuk melaksanakan yang 25% itu. 25% kalau tiap kelas ya insya Allah kan 9 ya, 9 siswa. Tapi ternyata karena kita masih, daerah kita masih gini, akhirnya kena diserahkan ke Panjen. Ke Panjen. Dan mudah-mudahan memang di Panjen juga tidak ada yang tertular atau jadi klaster baru. Yang menjadi kekhawatiran kita itu kalau kita memasukkan anak-anak, kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita menjadi klaster baru. Oh, berarti Anda tidak setuju dok dengan 25% itu? Iya,
tidak setuju. Namun kalau memang keterpaksaan seperti tadi pembelajaran, kita sekolah teknik itu apa ya, jadi harus melihat mereka ya, kita laksanakan tapi benar-benar dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh banyak orang, memang harus. Nah, teknis seperti apa untuk betul-betul memperjelas protokol yang ketat itu? Teknisnya seperti apa? Misalnya kalau saya itu setuju itu oke lah siswa masuk tapi tidak keseluruhannya. Sisanya tetap daring. Misalnya dia hanya masuk 10 orang setiap harinya. Kita masih bisa kontrol. Tapi kalau 9 per kelas, kelasnya ada 8, 9 kali 8 sudah ketemu berapa? Kan gitu. Nah, saya ingin memperjelas seperti apa protokol yang menjamin betul-betul bisa ditangani di dalam situasi pandemi saat pembelajaran mengatasi siswa. Kalau sekolah kami sudah menyiapkan protokol kesehatan. Ketika siapa saja yang masuk pintu gerbang itu ada apa namanya, penyemprot otomatis, ada sensor gerak, jadi siapa saja yang lewat sana akan tersemprot oleh desinfektan. Kemudian di depan masing-masing kelas itu ada tempat pencucian tangan, ada apa itu, sabun apa, desinfektan juga. Kemudian hand sanitizer. Kalau sudah di dalam ruangan, karena cuma 9 orang ya misalnya ya, jadi duduknya tidak berdekatan. Dan selalu kita tekankan ke anak-anak jangan berdekatan atau menjaga jarak. Demikian juga kalau mereka sudah keluar dari sekolah, pulang di jalan dan seterusnya, langsung pulang dan mungkin harus mandi dulu. Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan, bagaimana kita menjamin ketika siswa itu pulang dan dia tidak bergerombol atau bertemu temannya. Kan biasanya cenderungnya siswa kalau sekolah pulang pagi dia masih bertemu dengan temannya, bergerombol, kan kita nggak bisa memantau. Nah itu. Iya, itu kesulitan kita. Kalaupun misalnya dia patuh tapi naik angkot umum juga resiko juga masih ya. Nah betul. Masih resiko. Nah, namun demikian kalau tidak kita laksanakan pendidikan pembelajaran yang apa ya, yang bisa menunjang mereka dapat ilmu pengetahuan, juga repot juga. Ya kan opsinya kan sudah ada kan, daring. Nah, kenapa saat kita ini masih belum selesai, belum finish? Kan kita harusnya bisa mencegah, karena penularan virus itu sekali tersentuh dia akan bisa dengan cepat bisa menyebar ke orang lain kalau terlambat mendeteksinya, kan begitu. Iya, setuju. Nah, apakah lebih setuju daring dengan apakah luring? Kan opsinya katanya Pak Menteri itu, opsinya kita tidak ada pembelajaran sama sekali atau ada pembelajaran meskipun nggak maksimal daring. Kalau saya pelaksana di lapangan ya mending anak-anak tidak datang ke sekolah. Nah tuh dengerin tuh, yang pelaksana di lapangan itu tidak setuju datang ke sekolah. Alasannya itu tadi. Resikonya terlalu besar. Oh, iya. Resikonya terlalu besar. Ini ada berita yang perlu dicek mungkin ya, di beberapa daerah antara guru dan murid sudah ada yang kena gitu. Oh iya. Ya. Di www.kompas.tv kalau tidak salah saya bacanya. Di berita malam. Ya kita tidak ingin seperti itu. Ya alhamdulillah sementara ini personel pendidik di sini semua masih sehat. Ya mungkin kalau anak-anak daya tahan tubuhnya kan tinggi, insya Allah anak-anak masih sehat sekarang. Nah, cuman apa itu biasanya pembawa OTG. Pembawa tapi tidak kelihatan itu. Oh iya. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Orang tanpa gejala. Oke. Aku pertanyaan ini podo. Oke. Terus gimana? Sementara ini memang tuntutan orang tua untuk anak-anaknya untuk masuk sekolah besar sekali. Jadi tuntutan orang tua untuk anak-anak itu belajar ke sekolah tatap muka secara langsung besar sekali. Iya. Ya, tapi mereka kan belum tahu keadaannya seperti gimana di dalam kalau dilaksanakan. Ya mungkin orang tua melihat anaknya lontang-lantung di rumah, gak ngapa-ngapain atau daring, gak bisa ngajarin, akhirnya judek, sumpek orang tua. Jadi enaknya anak disuruh masuk. Cuman jangan lupa nanti kalau anaknya terserang, terkena, ya
Jangan menyalahkan. Iya, di belakang hari yang kita khawatirkan kita saling menyalahkan. Iya. Yang kita khawatirkan. Memang orang tua itu ibarat bahasa Jawa itu gini, hijaunya wolak-walik. Saiki lebokno ae. Apa membiayai sekolah buat apa kalau ndak masuk? Tapi kalau masuk nanti tertular misalnya anaknya kena COVID, yang disalahkan siapa? Terus ada tuntutan lagi gini, mall, pasar buka dan sebagainya, benar. Tapi kalau ada yang kena di pasar, nggak ada yang bertanggung jawab, yang dituntut untuk bertanggung jawab nggak ada. Ya. Sedangkan kalau anak masuk ke sekolah, ya langsung yang dituntut sudah jelas. Iya, kalau nggak kepala sekolahnya, siapa yang nyuruh masuk itu langsung karena kena. orang tua sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang tua itu al-madrasatul ula, menjadi pendidik pertama yang membantu sekolah. Kalau ada dia salah kepada gurunya, bukannya membela. Iya. Gurunya menghukum ke anaknya, bukannya anaknya dibela, tapi justru diberi tambahan hukuman. Tapi kalau sekarang orang tua sudah kebalik, kebanyakan atau oknum sebagian itu sudah menjadi wasit. Dia hanya menonton dan menjadi wasit. Kalau ada yang salah nanti yang di kartu merah sekolahnya, gurunya. Sekarang sudah tahu kan rasanya pendidikan anak di rumah saat pandemi seperti ini, bingung. Ya, sulit. Oke, Pak Iqbal. Iya. Oke, Pak Iqbal sekarang punya pendapat apa ke saya? Kan kita sharing-sharing ini. Oh iya. Itu saya dengar di Karangploso juga ada yang sudah memasukkan siswanya itu loh, Pak. Bagaimana menurut ini kan Karangploso dengan Karanglo ini kan daerah kita sangat berdekatan. Iya. Nah, kok berani sekali masuk anak-anak di sana. Nanti kalau pas terjadi apa-apa enggak khawatir menular. Nah, ini satu daerah kita. Enggak masuk, dicoba, Pak. Kemarin itu pas ambil rapot mungkin ya sama. Seperti uji coba awal-awal, habis itu ya sama aja didatangi Satgas juga. Enggak boleh diingatkan tidak masuk. Ya udah gitu aja. Nanti saya menjawabnya melebar. Iya. Tanya itu yang serius dong, jangan memojokkan satu sisi. Kan itu dihapus. Oh, iya. Yang global, Iya. yang sifatnya teknis dan memang betul-betul perlu kita lakukan sekarang nih. Iya. Itu tadi untuk mengatasi, kita ini sekolah teknik ya, untuk mengatasi tuntutan memang harus tatap muka, sementara kita masih zona merah. Ya satu-satunya jalan kan harus daring. Ya. Ya menurut Pak Fakih bagaimana? Ya aku setuju, saya sangat setuju dengan daring. Karena memang betul, selama pemimpin kita itu ngomongnya benar dan itu instruksinya benar, ya ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, An-Nisa ayat 59. Taati Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Ya dasarnya kata Nabi, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada taat dalam urusan yang melanggar dengan ketentuan Allah. Dan ini tidak melanggar. Daring ini bagian dari lockdown untuk menjaga jarak jauh kan gitu toh. Nah, dan zaman Nabi sudah pernah ada seperti itu. Jadi Nabi itu mencegah orang-orang yang kena penyakit taun untuk keluar dari daerahnya dan orang luar masuk ke daerahnya. Kan sama. Nah, saya sangat setuju karena itu penerapannya yang diterapkan oleh negara itu sesuai dengan agama itu satu. Yang kedua, daring itu kan pilihan, opsi. Bukan kita memaksakan, bukan opsi. Ketimbang tidak ada pembelajaran sama sekali, ya tetap ada pembelajaran untuk tetap mencerdaskan gerakan generasi muda bangsa kita. Tapi diingat ya, anak-anak kita itu ada yang tidak punya HP. Andaikan ada yang punya HP, iya. wifi apa ya di sana itu. Teknis dong, itu teknis. Jadi daring, wifi dan lain sebagainya saya paham, maksudnya HP, Google Classroom, HP, tablet, pulsa, ya paham saya. Itu kan masalah teknis. Di situlah Anda harus jadi guru kreatif. Jangan mati akal. Daring itu hanya istilah, tapi pelaksanaannya ya daring luring. Kalau daring itu kan online yang dikerjakan. Tapi buktinya ketika siswa mengerjakan secara manual lalu difoto, kan bukan online. Dia setengah online karena dikirim lewat online. Tapi pengerjaannya tetap luring, tapi di rumah. Iya, teknis dong. Bagaimana caranya? Kalau siswa nggak punya HP, tidak punya pulsa, gampang. Selama dia masih terdaftar di sekolah itu dan bisa ke sekolah itu, datang aja ke sekolah. Lalu gurunya memberikan tugas secara moduler. Pakai modul, dia bawa pulang ke rumah, dikerjakan, nanti penilaiannya seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Finish, offline dong.
bagi yang nggak punya tuh. ya Bagi yang nggak punya ya sudah. HP, ya, Ya. kemudian pulsa nggak ada, Ya. kemudian mungkin jaringan di sana nggak ada, Ya. misalnya, ya tetap ada biaya ya, tetap ada biaya. Iya, semua ada biaya kan, rugi bensin kan tetap hitungannya bensin. Iya. Jadi kita bisa melakukan itu secara offline gitu. Mungkin ini Poinnya yang- cuma satu, jangan memberatkan. Mungkin ini juga yang menyebabkan orang tua pusing karena ya pulsa harus Beli. disupport, Terus. HP-nya juga dibelikan yang support, Iya, mungkin ya. Ya mungkin salah satu kepusingan orang tua itu mungkin ya. Terus akhirnya menuntut anaknya untuk masuk. Nah, sebenarnya gini, gejala kepusingan itu ada 3. Pertama, dari tuntutan anak ke orang tua. Sehingga psikisnya orang tua itu kalau diganggu anak kan mesti psikisnya naik. Dan membuat psikis mereka itu memaksa untuk masuk ke sekolah. Yang membuat psikis itu naik sebenarnya juga beberapa guru yang memaksa anaknya secara garis keras. Harus mengerjakan ini, harus selesai sekarang. Ya memang betul, guru punya ketegasan. Cuman saat pandemi ini kita harus punya lunak gitu. Sehingga anaknya merasa tertekan memaksa orang tuanya. Orang tuanya maksa sekolah.